Tapi saat itu karena memang Bung Karno memiliki paham politik yang sangat tidak menginginkan adanya penjajahan, karena saat itu ingin melawan Israel di pertandingan terakhir. Jadi buat Bung Karno lebih baik tidak bertanding daripada melawan Israel. Jadi peluang untuk lolos akhirnya tidak dimanfaatkan untuk Indonesia. Bicara Bambang Pamungkas dibanding sekarang levelnya biasa-biasa aja ya Bambang Pamungkas ya. Cuman namanya memang sangat Besar, pamor ya. bahwa bukan 5, sebenarnya ada 3-4-3 mungkin ya itu formasi yang mungkin dipakai nanti seperti juga pernah melawan Argentina. Tapi memang melawan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia, Sintayong selalu memakai 3 pemain belakang, 3-4-3 mungkin yang akan dipakai oleh Sintayong nanti. Hal ini memang sangat harus diwaspadai pemain-pemain Indonesia karena Stadion Basra di Irak itu menjadi kandang yang sangat luar biasa ya buat Irak karena mereka menjadi juara Piala Klub di stadion ini, dan itu merupakan salah satu yang ya patut diwaspadai. Saya rasa sih dengan semangat para pemain Indonesia yang ada saat ini ya hasil imbang bisa lah dibawa Indonesia. Bisa imbang, tapi minimal imbang lah, minimal imbang. Minimal imbang lah ya. Halo warga oke. Bertemu lagi sama aku Gusti dan Winda di sini. di Obrolan Warga Oke. Oh, wow. Seru banget. Harus seru dong. Nah, Seru banget. gini ini udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Yes, betul Kemarin banget. aku sakit Iya. ya, ada duty Sakit. sama Tuhan, Wow. jadi emang nggak bisa hadir dulu ke kantor sebagai episode kedua. Nah episode ini aku hadir kembali Yes. untuk menghibur Anda sekalian. Wah, gitu. Sama bintang tamu asik. yang nggak kalah seru Yes. sama kemarin. Misal episode pertama kita kan udah ngomongin sinetron, Sinetron, ya kan, betul. sinetron yang akan hadir di RCTI. Kemarin itu ada CCA, Cahaya Cahaya Cinta Cinta Azura. Azura. Nah, Gitu. sekarang kita agak bergeser sedikit nih, ngomongin Betul. olahraga yang Olahraga. sporty Betul. gitulah. Karena ada laga yang sensasional Yes, gitu, kayak yang wow. disiarkan oleh RCTI. Betul, gitu. Betul. Apalagi ini berkaitan juga sama timnas senior kita. Yes. Gitu. Jadi nanti bintang tamunya pun juga bintang tamu. Ini pembicara gitu Iya, ya. langsung Lu kita pembicara hadirkan. seminar. Ya apa tuh bintang tamu sih bener ya. Iya, yang kita Bintang tamu, yang betul. tahu seluk-beluknya ya persepak bolaan Indonesia lah Betul. ya. Ini kalau kalian sering nonton RCTI, nonton bola RCTI, mungkin dengar suaranya aja gitu Ya, kan ya. di setiap pertandingan Rupanya bolanya ya. kayak apa gitu kan. Ini sampai ada jinglenya RCTI Sport. Hai salam olahraga. Hai salam olahraga. Ya, betul. Nah, hai ini siapa? Hai, Nah, yuk kita ini. langsung aja ya. Kita Panggilkan panggil ya. aja. Please welcome Bung Ahai. Wow. Yeay. Nah, ini guys. Yeay. Tepuk tangan penonton bayaran. Tangan dong. Di sini Yang rame. rame. Gak usah Ada malu-malu tepuk tangannya. 15.000 orang lah. Ini satu lantainya GBK. Iya. Nah ini 15.000 Yang orang. lagi Thank nonton you. podcast langsung pada kesini semua. Benar. Oke, next. Gitu ya. Jadi ini teman-teman yang belum tahu nih, ini Bung Ahai yang ada di depan Yes. hadapan aku ini Bung Ahai. Biasanya kalau kalian dengar suaranya aja di dalam pertandingan gitu Sebagai kan. komentator ya. Nah ini sekarang rupanya seperti ini. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh Bung Ahai perkenalkan dulu Bung Ahai ini siapa sih di Iya. RCTI gitu kan? Namanya siapa? Nama Bung aslinya Ahai. siapa? Emang di akte kelahirannya Ahai? Di Enggak KTP-nya, dong, nanti enggak kita cek mungkin ya. KTP-nya ya. Nggak bercanda. Boleh Bung Ahai, silakan. Kalau nama asli sih Hadi Gunawan ya. Hadi Kalau di RCTI itu sebagai eksekutif produser di program sport khusus di RCTI. Khusus sport ya. Khusus sport. Dan dapat nama Ahai ya karena memang jadi komentator. Akhirnya terus melekat nama Bung Ahai itu. Karena di Twitter tuh kalau udah update mengenai bola terus ada kata-kata Ahai, langsung tuh agak ramai kayak wah Ahai. Kemarin aku sempat lihat kontennya Bung Ahai yang lagi Bung Ahai ini kemarin pas lagi Asian Games tuh sempat berangkat ke sana ya, ke 24 hari ya. Ya. Ada Mana? ngekos deh pokoknya Bung Ahai di sana ngekos, jadi warlock di sana pokoknya. Terus aku sempat lihat kontennya Bung Ahai, lihat latihan sama timnas pun juga kayaknya pada ngeh ya sama Ahai itu, karena pas lagi latihan pun juga mereka bercanda kayak Ahai ada Bung Ahainya. Oh, udah kenal, Gitu, udah kenal. Jadi mungkin kalau kalian lihat kontennya juga siapa Bung Ahai ini dia nih. Iya, kita Siap. hadirkan langsung. Dilihat. Mantap. Gitu. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Memang kita udah hadirkan Bung Ahai di sini, berarti nggak jauh ya kita ngomongin bola dan acara yang besar gitu ya. Besar, betul. Ini bukan pertama kalinya juga Iya, sih ya, bukan cuman ya. ini menjadi suatu kebanggaan lah mungkin Yes. untuk beberapa
untuk penikmat bola terutama ya dan juga warga Indonesia lah untuk update. Kalau bola kan yang aku enggak itu kayak pemersatu bangsa ya. Kayak olahraga pemersatu bangsa, pokoknya kalau udah nontonin bola semua ya nonton gitu Yes, lah. Apalagi betul. timnas. Nah, jadi Gitu. kita tuh akan ada kualifikasi ya? Ya. Udah berlangsung malah kemarin Indonesia melawan Brunei sudah. Nah, Alhamdulillah jadi menang telak ya. ya menang telak ya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu kayak ke Bung Ahai, kayak bagaimana sih kayak sejarahnya mungkin Piala Dunia? Sebetulnya kalau untuk kejuaraan kayak Piala Dunia, Piala Asia, Euro memang selalu ada kualifikasinya ya. Dan Indonesia kemarin yang untuk tahun ini itu ronde pertama melawan Brunei Darussalam. Brunei. Sekarang masuk ke ronde 2. Sebelum kalau untuk sejarahnya sih Indonesia sebetulnya udah kalau dalam catatan FIFA Indonesia itu dikenal sebagai negara Asia Tenggara pertama bahkan Asia yang masuk ke Piala Dunia. Itu tahun 38 di Prancis. 1938. 1938, tapi namanya waktu itu masih Hindia Jauh ya. Belanda, Dutch Indies. Tapi buat orang Indonesia mungkin tidak terlalu mengakui. Tapi untuk catatan FIFA, sebetulnya Indonesia tetap diakui sebagai negara pertama. Tapi kalau untuk di kualifikasi, sebetulnya Indonesia memiliki catatan prestasi yang cukup baik ya, khususnya di tahun 58. Sebetulnya saat itu Indonesia tuh memiliki peluang yang sangat baik untuk lolos ke Piala Dunia di Swedia. Tapi saat itu karena memang Bung Karno memiliki paham politik yang sangat tidak menginginkan adanya penjajahan, karena saat itu ingin melawan Israel di pertandingan terakhir. Jadi buat Bung Karno lebih baik tidak bertanding daripada melawan Israel. Jadi peluang untuk lolos akhirnya tidak dimanfaatkan untuk Indonesia. Di peluang kedua sebenarnya tahun 85 untuk di kualifikasi Piala Dunia 86 Meksiko. Saat itu Indonesia sebetulnya tinggal menghadapi Korea Selatan atau Jepang di playoff. Indonesia sebetulnya sudah jadi juara di subgrup, menghadapi Thailand, Bangladesh, dan juga India. Dan Indonesia menjadi juara grup dan menghadapi Korea. Tapi sayangnya di Seoul dan di Jakarta, Indonesia kalah, jadi gagal untuk lolos ke Meksiko. Seperti itu. Untuk kualifikasi sebetulnya Indonesia memiliki catatan prestasi yang cukup baik. Cukup baik lah ya. Panjang juga tapi ya. Ya. Ya, tapi Bung Ahai sempat ini nggak pas lagi kualifikasi kan berarti udah beberapa kali ya masuk kualifikasi. Iya. Terakhir berarti tahun 2018. 2015. Bung Ahai sempat ngeliput ke 2022 ya. 2022. Ah. Sempat ngeliput tapi ya 2022. Ya enggak lah waktu itu Indonesia gagal soalnya. Karena gagal guys. Begitu. Oke, nah ini kan untuk kualifikasi ini kan Bung Ahai lagi Sintayong maksudnya STY. Sintayong ini kan manggil 25 pemain ya kemarin. Nah ini kira-kira buat melawan Irak sama Filipina untuk 25 pemain ini pandangan dari Bung Ahai seperti apa? Sebetulnya Sintayong manggil 27 pemain ya, cuman satu pemain cedera yaitu Yakob Sayuri dan satu cedera yaitu Andestio, satu Yakob Sayuri tidak bisa bermain karena memang izin untuk menikah. Dan 25 pemain sebetulnya memiliki kapasitas yang sangat baik dan itu memang pemain-pemain yang sangat dihafal oleh Sintayong. Jadi 25 pemain ini memang cukup bisa diandalkan lah untuk melawan Irak di babak pertama playoff kedua maksudnya, ronde kedua. Nah kalau misalkan melihat lini depan Indonesia yang selalu diragukan nih, Bung Ahai. Terus kalau menurut Bung Ahai sendiri melihat pilihan Sintayong kali ini gimana? Ya sangat wajar ya semua pengamat atau bahkan netizen yang sangat mengkritik keras tentang lini depan Indonesia. Karena memang lini depan Indonesia di Liga belum terlalu baik ya. Memang selain itu pemain abroad pun seperti Rafael Struijk main di ADO Den Haag pun sebetulnya tidak dalam performa yang cukup baik pula. Jadi bagaimana netizen dan juga pengamat sepak bola meragukan lini depan itu sangat wajar karena memang seperti Dendi atau misalkan Adi Mas Derajat atau misalkan Ramadan Sananta memang belum memiliki kemampuan yang cukup baik juga di kompetisi walaupun akhirnya Ramadan Sananta bisa membuktikannya saat pertandingan melawan Brunei begitu juga dengan Dimas Derajat sehingga setidaknya di pertandingan melawan Brunei ya bisalah menjadi modal lini depan Indonesia untuk menghadapi Irak nanti walaupun Irak dan Brunei tidak bisa disamakan karena memang memiliki kualitas yang agak berbeda. Betul. Nah, kalau STY ini kan dia dukung komparasi sama coach yang lain gitu ya, si STY ini kan dia pasti ngandelinnya banyaknya pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain dari luar negeri gitu. Nah, ini menurut Bung Ahai cukup signifikan nggak nih untuk menghadapi nanti Irak nanti sama Filipina nanti? Sebetulnya bukan harus mengandalkan, tapi memang tren sepak bola saat ini ya, tidak peduli itu pemain yang lahir di luar negeri atau di negara asal. Memang kalau memiliki peluang yang cukup baik untuk main internasional ya apa boleh buat bisa diambil juga. Dan
Dan mereka memang memiliki kapasitas yang cukup baik juga untuk bisa membuat tim Indonesia bertambah lebih bagus. Seperti adanya pemain belakang seperti Sain Patinama, Sandy Walsh, atau misalnya Jordi Amat, ada Elkan Bargot, atau misalkan juga Rafael Strijk, atau sayang juga Ever Yeni tidak bisa bermain. Dan mereka memiliki kapasitas yang cukup baik untuk bisa membuat tim nasional Indonesia menjadi lebih tangguh. Oh ya, kalau boleh tahu bertanding lawan Irak tuh Indonesia udah berapa kali ya? Sebenarnya Indonesia secara keseluruhan sudah 6 kali Oh, ya. 6 kali. Nah, kalau udah 6 kali Indonesia melawan Irak. Irak, tapi kayak sebenarnya tim Irak sendiri ini tuh tim unggulan kah di grup F ini? Oh jelas, ya, itu merupakan unggulan pertama ya karena memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Ranking FIFA mereka tuh 68 sedangkan kita 147 ya. 145 sekarang. Dan itu perbedaan yang sangat jauh dan Irak sendiri adalah level atas lah kalau untuk di Asia dan mereka juga pernah bermain di Piala Dunia, khususnya di Piala Dunia 86. Jadi secara kualitas Irak walaupun Piala Dunia 86 sudah sangat jauh, tapi kemampuan mereka di saat ini di level Asia masih cukup bagus dibanding Indonesia. Gitu. Nah, ini kalau menurut Bung Ahai nih pemain kunci Indonesia sama Irak nih siapa aja? Karena kalau dari kacamata aku pribadi, paling ngerti bola nih gue. Si penonton bola. Karena maksudnya kayak lihat dari anime sekarang tuh kayaknya belum ada pemain yang Indonesia yang garang banget kayak kalau zaman dulu kan ada Bambang Pamungkas yang benar-benar yang gak nonton bola aja kayak tahu di Bambang Pamungkas sih jago banget, nggak ngerti jago banget deh pokoknya gitu. Nah, untuk angkatan sekarang nih kira-kira pemain kuncinya dari Indonesia baik atau mungkin untuk Irak ini sendiri siapa? Sebenarnya kalau bicara Bambang Pamungkas dibanding sekarang levelnya biasa-biasa aja ya Bambang Pamungkas ya. Cuman namanya memang sangat Besar, pamor ya, sebelumnya. betul. Tapi dibanding sekarang Ramadan Sananta atau Dimas Derajat, saya rasa kemampuannya bisa diadu dan terbukti pemain-pemain saat ini bisa meloloskan Indonesia ke putaran kedua Piala Dunia dan juga Piala Asia nanti di Qatar. Dan ini membuktikan bahwa kemampuan mereka ya cukup baik. Berarti kualitas dari pemain timnas sendiri itu emang meningkat dari tahun ke tahun juga ya? Pastinya meningkat ya, karena jika merunut pertama kali Sintayong menangani tim nasional Indonesia yang memiliki ranking FIFA di atas 170 dan sekarang memiliki ranking FIFA 145 itu menunjukkan bahwa banyak kemajuan signifikan lah yang diperoleh oleh tim nasional Indonesia di bawah Sintayong. Keren ya Coach Sintayong. Terus kalau pendapat Bung Ai sendiri nih tentang pemain Irak yang namanya tuh Zidane Iqbal dan Aiman Hussein tuh gimana pendapatnya? Kalau Zidane Iqbal sebetulnya nggak ini ya, mungkin nggak dipanggil pelatih Jesus Casas ya, karena memang Zidane Iqbal itu kan mantan pemain MU yang sekarang bermain di Utrecht dan di Utrecht sendiri sebetulnya tidak memiliki jam terbang yang baik di Utrecht ya. Jadi mungkin ya mereka banyak mengandalkan pemain-pemain lainnya memang masih cukup baik sih. Seperti itu. Kalau Aiman memang pemain Al-Quwa Jawa itu memang andalan lini depan dari Irak di saat ini seperti itu. Dan sangat berbahaya karena posturnya memang cukup bagus dan Indonesia harus mewaspadai pemain ini di jantung pertahanan Indonesia. Nah, untuk mewaspadai ini ngomong mewaspadai, kira-kira formasi Indonesia nih, prediksi nih. Kalau formasi Indonesia lawan Irak nanti bakal gunain formasi apa nih? Maksudnya apakah bakal sama kayak formasinya sama kayak pas lawan Argentina kita kemarin gitu, backnya 5 gitu kan belakang. Atau kayak lawan Kuwait juga sama lah belakangnya 5 atau mungkin kayak pertandingan lawan Brunei gitu misalnya, kira-kira kayak gimana? Setuju ya, Gusti bilang bahwa bukan 5, sebenarnya ada 3-4-3 mungkin ya itu formasi yang mungkin dipakai nanti seperti juga pernah melawan Argentina. Tapi memang melawan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia, Sintayong selalu memakai 3 pemain belakang, 3-4-3 mungkin yang akan dipakai oleh Sintayong nanti. Atau bisa juga 3-5-2 seperti misalkan ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho di center back, di kiri ada Sain Patinama, di kanan ada Asnawi, atau mungkin juga ada Sandy Walsh. Tapi mungkin Sandy Walsh akan ditempatkan di lini tengah bersama mungkin Mark Locke atau misalkan Ricky Kambuaya, atau di depannya ada Ramadan Sananta mungkin diduetkan dengan Rafael Strijk. Nah, tapi menurut Bung Ahai ini STY ini harus waspadain teknik dan atau pemilihan dari pelatih si Irak tuh kayak gimana? Apa yang harus diwaspadai gitu sama Sintayong?
Oh jelas ya, karena pemain-pemain Irak itu memiliki postur yang jauh lebih tinggi dan Tinggi-tinggi ya. besar dibanding Besar-besar. pemain Indonesia. Tentu saja mereka akan mengandalkan bola-bola atas untuk, ya memang itu menjadi kelemahan setiap pemain-pemain Indonesia untuk mengantisipasi bola-bola silang. Dan itu benar-benar sangat diwaspadai, harus Harus diwaspadai. diwaspadain ya. Nah ini kira-kira nih ada update. So kalau tadi pertanyaan tadi kan kita sekiranya udah tahu lah nih secara epidermisnya lah permukaannya mengenai nanti pertandingan Indonesia lawan Irak. Irak nih. Kira-kira ada info nggak nih yang belum di-spill sama media Yang mungkin Bung Ahai yang tahu, Bung Ahai gitu. tahu Tolong di-spill sama kita. Kalau apa namanya tentang pertandingan ini mungkin tidak menjadi rahasia umum lagi karena memang sudah sangat terbuka ya, karena bagaimana pertandingan nanti pun di Stadion Basra memang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat Irak ya, karena memang mereka udah sangat jarang untuk bisa menyaksikan tim nasional mereka, walaupun hal ini memang sangat harus diwaspadai pemain-pemain Indonesia karena Stadion Basra di Irak itu menjadi kandang yang sangat luar biasa ya buat Irak, karena mereka menjadi juara Piala Teluk di stadion ini, dan itu merupakan salah satu yang ya patut diwaspadai lah. Selain mungkin dua pemain Indonesia yang tidak bisa bermain seperti Yakob dan juga Adistio seperti itu. Apalagi kalau main away itu yang penonton suka worry karena kan maksudnya Jauh ya. udah mah jauh tuh supporter kitanya tuh kan sedikit ya. Iya, Jadi mungkin iya. kayak ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa supporter yang banyak pun juga ngasih Energi gitu ngasih loh. energi buat Iya, buat pemain kita pemain, main betul. juga Ya, gitu. pastinya ya, karena memang itu bermain di kandang lawan memiliki beban yang lebih berat ya. Apalagi pemain Indonesia itu dikenal ya, sampai Sintayong bilang tuh sebelum bermain di kandang lawan sudah merasa kalah duluan. Makanya salah satu apa namanya adanya pemain-pemain naturalisasi ini, pemain mungkin abroad ya ini buat ngebangun ya itu. untuk membangun mental itu. Yes. Bener guys, make sense, bener kayak baru sekarang kayak iya juga gitu, bener. Nah lanjut. Kalau prediksi nih menurut Bung Ahai untuk pertandingan Indonesia melawan Irak ini, prediksinya skornya berapa? Kira-kira. Sebenarnya ini pertandingan yang sangat berat ya, karena memang kita akan menghadapi unggulan pertama di grup ini, dan Irak tentu saja sang juara Asia di tahun 2007 waktu di Jakarta ya, Irak itu pasti mati-matian untuk mendapatkan poin 3, karena mereka juga merasa Indonesia adalah lawan yang dianggap paling lemah di grup ini, walaupun mereka sendiri agak khawatir dengan banyaknya pemain-pemain yang sekarang menghuni tim nasional Indonesia. Saya rasa sih dengan semangat para pemain Indonesia yang ada saat ini, ya hasil imbang bisa lah di bawah Indonesia. Bisa imbang, Bisa minimal imbang juga lah, ya. minimal Minimal imbang lah ya. Tapi grup tuh berarti kita satu grup sama siapa aja? Indonesia, Irak, Filipina, Vietnam. Vietnam. Indonesia, Filipina, Irak, Vietnam. Oh oke. Nah tadi udah mention juga Filipina. Kalau tadi bahasnya Irak terus gitu kan. Nah, ini Indonesia kita versus Irak gitu. masuk ke Indonesia, Filipina gitu. Nah untuk ke Filipina sendiri nih, 3 pemain kunci Indonesia yang siap. Kalau menurut Bung Ahai nih, 3 pemain kunci Indonesia saat melawan Filipina nanti, menurut Bung Ahai akan siapa aja? Pastinya di belakang ada Jordi Amat, di tengah mungkin ada Sandy Walsh, di depan ada Ramadan Sananta. Itu mungkin akan jadi 3 pemain kunci untuk menghadapi Filipina di Rizal Memorial di Manila nanti. Gitu. Oke. Nah kan tadi udah disinggung juga tentang naturalisasi ya. Setiap tim pasti ada naturalisasinya sendiri ya. Terus Filipina juga pasti ada. Tapi menurut Bung Ahai sendiri kayak lebih berhasil mana naturalisasi Indonesia atau Filipina? Kalau Indonesia mungkin bisa disebut naturalisasi ya, karena memang kita tidak menganut paspor ganda. Kalau Filipina nggak bisa disebut naturalisasi, karena memang mereka memiliki kebijaksanaan 2 paspor. Jadi mereka punya 2 keluarga negaraan. Jadi pemain-pemain yang sekarang dianggap bule di Filipina itu sebenarnya bukan pemain naturalisasi, tapi kebetulan memiliki 2 paspor, Filipina dan satunya negara lain. Seperti itu. Kalau menurut Bung Ahai nih, dengan peraturan ini ya, ini terserah mau disimpan apa enggak, dengan peraturan negara kita, dengan peraturan kayak tadi gitu, menjadi suatu maksudnya untuk regulasinya kita jelek apa bagus dengan regulasi seperti itu? Regulasi gimana tuh? Kan kalau Filipina berarti kan tadi bisa pemainnya bisa 2 paspor, jadi dia enak tuh, berarti kan pemainnya jadi lebih banyak lah kasarnya gitu kan. Nah dengan peraturan negara kita
yang kayak gini kita seperti ini harus Harus naturalisasi, dinaturalisasi. harus Jadi berarti kan keturunan gitu keturunan. kan. Menurut Bung Ahai, pandangan Bung Ahai Itu jadi sendiri. menguntungkan atau gimana? Kalau sisi politis saya rasa sih plus minus ya. Kalau untuk politis saya rasa lebih menguntungkan karena memang mereka yang berniat menjadi warga negara atau pemain nasional pasti memiliki rasa nasionalis yang lebih tinggi dan nggak mudah begitu aja untuk mendapatkan paspor kita. Jadi banyak pride yang didapat dengan kebijakan politis seperti ini. Kalau menurut gue sih seperti itu. Ya, nasionalisme Iya, ya yang nasional kita lebih bangun tuh tinggi. nasionalisme guys tuh gitu makanya Patriotisme, secara nasionalisme paling gampang nonton nanti acara timnasnya Di RCTI. lawan Irak di RCTI. Ih, pinter banget nggak masukin ke acaranya. Oke gitu. Nah lanjut lagi nih Iya. kalau prediksi formasi. Kalau tadi kan lawan Irak kan agak lebih susah berarti ya dibandingin lawan Filipina, iya nggak? Setuju nggak? Ya bisa. Setuju. Nah formasinya apakah akan Lebih sama longgar atau apa beda gimana? nih? Kayaknya lawan sih Filipina? agak sama ya Gusti ya, karena bermain di kandang lawan dan pemain-pemain Filipina juga kan banyak pemain-pemain bulenya yang bermain di luar negeri, dan khususnya mereka juga banyak bermain di Indonesia. 6 pemain Filipina nanti akan 6 pemain Filipina yang bermain di Liga 1 di liga kita itu akan melawan kita di sana. Tentunya Oke. pastinya akan memiliki pola yang sama oleh Sintayong. Yang sama. Ya. Tapi kalau secara ranking FIFA berarti Indonesia sama Filipina Agak sedikit lebih baik Filipina dibanding kita saat ini. Harus bisa kejar. bisa Ayo, lah. bisa. Ya ini mah bisa. Iya, bisa. Ini ya bisa Terus lah. kalau pemain Filipina sendiri yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia kira-kira siapa? Ya ada Ot yang main di Liga 1 sekarang itu dan Sato juga dimainin di Persib Bandung. Itu mereka pemain-pemain tentu saja sudah tahu bagaimana isi perut dari tim nasional Indonesia, dan tentu saja 6 pemain ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Bisa dia ngebocorin kali ya, kayak gue pernah main sama si ini nih gini. Akhirnya bisa aja tahu Teknik dia negatif tuh kayak thinking gini banget gitu aku ya. tuh. Bisa aja kan ya Bocor-bocorin. nggak? Iya, bisa aja. Kamu Gitu. jangan gitu ya. Kali cara gitu ya, jangan cepu. Jangan sebut. Kira-kira nih formasi terbaik lawan Filipina menurut Bung Ahai kayak gimana? Sama ya, mungkin ya 3-4-3 ya. Tadi seperti ya mungkin agak ada perubahan sedikit dibanding yang di Irak ya, karena pemain belakang mungkin ya Jordi Amat dengan Rizky Ridho kombinasi akan bagus pasti masih dipasang Masih ya. dipasangkan ya. Asnawi, mungkin ada perbedaan di kiri antara Arhan dengan Sain, atau di tengah Mark Klok dengan Sandiwara atau Ricky Kambuaya. Di depan mungkin ada Dimas Derajat dan Rafael Strijk atau Ramadan Sananta yang dikedepankan. Jadi mungkin ada perubahan lah dibanding pemain yang bermain di Irak saat bermain di Manila. Pasti mereka atau Sintayong ya ingin satu kejutan lah buat tim nasional Filipina nanti. Oke. Nah, kalau tadi prediksi skor Indonesia versus Irak kan pengennya imbang. Kalau ini sih saya. pengennya Kalau menang ini gimana ya. nih? Menang ya? Kan bisa. Semoga bisa menang ya. Kita Kalau kita di terakhir- AFF terakhir kan menang 2-0. Menang kan? Iya. Nah, Nah, harusnya gitu. 2-0 juga ya. Bukan kalau bisa. 2-0, 2-1. maksudnya 2-1. 2-1. Oke, 2-1. Pinter banget gue. Hafal Ya Allah, ya, the best. Anaknya bola banget, sumpah. Tapi Mohon aku maaf kepo kalau deh. salah-salah. Kepo sama Bung Ahai sendiri kan udah lama jadi komentator ya di pertandingan di RCTI lah gitu. Tapi Bung Ahai sendiri tuh suka main bola atau jadi Oh iya, harus main gitu? bola. Harus main bola. Iya. Bung Ahai ini atlet sepak bola kah? Dulunya pas kuliah SMA. Dulu. Kemarin MNC Fest ikutan juga bola. Enggak. Padahal Terlalu mah ya. sibuk. Biasanya ngomongin MNC Fest, jangan lupa juga nanti ditonton MNC Fest hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 21.30 di RCTI. Jangan lupa nonton, banyak bertabur bintang acaranya. Betul banget ya gitu. Kenapa nggak ikutan kemarin Bung Ahai? Males, capek. Sibuk aja kali ya. Sibuk ya. Sibuk, Lebih sibuk sih menurut Tapi Bung aku. Ahai kemarin pas Para Games kesana juga nggak berangkat? Enggak. Itu Asian Games Asian aja Games ya. aja. Oke. Gitu Bung Ahai, terima kasih Siap. waktu dan Oke, Gusti, kesempatannya. Dinda. Seru banget pas sepak bola. Nanti kalian kalau ada yang mau nanya-nanya mengenai sepak bola atau timnas mungkin Ya, yang belum sempat pertandingan Indonesia lainnya lah gitu ya. yang belum sempat kebahas di podcast kita hari ini. Podcast Gitu obrolan bisa warga, oke. obrolan warga, oke. Maaf deh. Oba. Gitu. Boleh kalian tinggal komen aja Yes. di bawah pertanyaan-pertanyaan apa nih yang sekiranya nanti kalau kita bisa ketemu Bung Ahai lagi, berkesempatan ketemu Bung Ahai lagi bisa kita tanyain
Terus jangan lupa juga untuk subscribe, like, share juga videonya. Jangan lupa juga nonton acaranya Timnas Indonesia lawan Timnas Irak. Nanti malam on air jam 21.15, kick off jam 21.30. Bentar doang ya sambil ngobrol-ngobrol dulu awal ya. Gitu. Jadi jangan lupa ditonton sama nanti lawan Filipina hari Selasa ya. Hari Selasanya. Hari Selasa jam 17.15 di RCTI. Semuanya live. Kalian tidak bisa menonton di OTT lain, di TV lain nggak bisa, cuma di RCTI aja. Jadi buat kalian yang belum pasang STB, Betul. pasang dulu biar Pasang tayangan STB. kalian itu jernih ya. Bisa Betul. nonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak, Indonesia melawan Filipina, Betul. dan sinetron-sinetron RCTI lainnya. Dan program gitu. lainnya. Tadi aku mention paling terdekat acara berikutnya setelah bola ada MNC Fest. Kalian tinggal nonton aja hari Sabtu di RCTI malam-malam jam 21. 9:30. Iya, 9:30-an gitu ya. Pokoknya jangan lupa terdekat ada nanti malam nonton Timnas Indonesia. Tunjukkan rasa nasionalisme kamu. Betul. Untuk dukung terus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes. Gitu. Oke, mohon maaf aja nih aku sekalian pamitan sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata mengenai bola. Ya mohon maaf banget deh. Iya ini deh. Ya. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih, sampai Gitu. jumpa kembali Sampai jumpa. di episode berikutnya di Obrolan Warga. Oke, bye. Oh, dadah. Mantap.